Oke, halo semua. Pada video kali ini saya akan coba menunjukkan beberapa tools dan fitur yang ada pada Photoshop. Nah, untuk Photoshopnya sendiri di sini saya menggunakan Photoshop versi CS6 ya. Nah, jadi untuk teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan Photoshopnya masing-masing. Karena saya kira untuk tools dan fiturnya tiap-tiap versi tidak jauh berbeda gitu ya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke prakteknya. Untuk pertama kali kita akan coba membuat sebuah dokumen baru pada Photoshop dengan cara klik menu File, kemudian klik New, atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl N pada keyboard, maka akan muncul pop-up new dokumen seperti ini ya. Nah, kemudian untuk name bisa kita isikan dengan nama project kita atau nama dokumen kita. Misalnya di sini saya isi dengan nama project 1. Oke. Kemudian untuk ukuran lebar dan tingginya di sini saya isi dengan 1200 pixel dan tingginya 1200 pixel. Maka akan terbentuk rasio 1:1 nantinya ya. Untuk satuannya sendiri di sini ada pixel, inci, sentimeter dan lain-lain. Kemudian untuk resolution di sini saya menggunakan 72 pixel karena saya rasa untuk kebutuhan digital ya, seperti media sosial ataupun web image, saya rasa sudah cukup. Nah, jika untuk kebutuhan cetak, teman-teman bisa menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa menggunakan 300 pixel. Jadi semakin tinggi nilai resolusinya, maka hasil dari gambarnya nanti akan lebih detail dan jelas, tidak pecah seperti itu ya. Tetapi kinerja komputer juga akan semakin berat dan ukuran image-nya juga akan semakin besar. Oke, untuk resolusi di sini saya coba menggunakan 72 pixel. Kemudian untuk color mode-nya bisa menggunakan RGB color untuk kebutuhan digital tadi ya, untuk media sosial dan web image. Nah, jika untuk kebutuhan cetak, teman-teman bisa menggunakan CMYK color ya, agar hasil cetaknya nanti sesuai dengan desain yang teman-teman sudah buat seperti itu. Oke, sini saya gunakan RGB color. Kemudian untuk background kontennya di sini ada pilihan white, background color dan transparent ya. Oke, di sini saya pilih white saja. Nah, jika sudah terisi seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, di sini akan tampil sebuah dokumen baru ya dengan nama project 1. Dan di sini bisa terlihat ada sebuah kotak dengan background berwarna putih. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa lihat ke sisi sebelah kanan, yaitu di sini ada yang namanya panel layers ya. Ada panel layers. Nah, di sini nantinya kita bisa menaruh beberapa layer yang kita butuhkan untuk mendesain gitu ya. Oke, untuk kali ini saya coba akan menduplikat layer background yang sudah terbentuk sebelumnya ya, dengan cara klik kanan duplicate layer, kemudian klik OK. Atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl J pada keyboard, maka akan terbentuk sebuah layer baru ya, dengan nama layer 1. Oke, sini saya akan coba menduplikat menjadi 3 layer. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk layer background
kita bisa hilangkan icon mata yang ada di sini. Nah, untuk layar 3 ini sebelumnya kita akan coba merename namanya ya, agar mudah kita kenali nantinya. Untuk layar 1 copy ini kita bisa klik 2 kali pada namanya, kemudian kita rename menjadi layar 2. Sama juga seperti yang sebelumnya, klik 2 kali pada namanya, kemudian kita ubah namanya menjadi layar 3. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, untuk lebih memahami tentang layar, di sini saya akan coba memberikan warna tiap layarnya. Misalnya untuk layar 1 ini saya memberikan warna kuning. Oke, kemudian untuk layar 2 sini saya menggunakan warna merah mungkin. Kemudian untuk layar 3 saya menggunakan warna biru. Oke. Nah, di sini sudah terdapat 3 layer dengan warna yang berbeda. Di sini bisa kita lihat warna yang tampil yaitu adalah warna biru. Karena layar yang paling atas adalah layar yang akan ditampilkan pada layar. Itu ya. Jadi misal layar biru saya hilangkan icon matanya, saya klik, maka akan yang tampil layar 2 yaitu warna merah. Jika layar 2 saya hilangkan matanya, maka akan yang tampil layar 1 yaitu dengan warna kuning. Seperti itu kira-kira. Oke, baik, saya coba kembalikan. Jadi seperti itu ya. Jadi layar yang paling atas merupakan layar paling depan. Jadi misal saya geser seperti ini ya, kurang lebih. Ini biru layar 3, kemudian merah merupakan layar 2 gitu ya. Nah, ini. Dan kuning adalah layar 1. Kemudian kita juga dapat, selain menduplikat layar yang ada, kita juga dapat menambahkan atau membuat sebuah layar baru ya, dengan cara geser ke bagian bawah panel. Di sini ada icon yang bernama create a new layer. Nah, di sini bisa kita klik, maka akan tampil atau muncul sebuah layar baru yaitu dengan nama layar 4 ya. Jadi jika kita hilangkan icon matanya di sini ya. Oke, di sini akan muncul sebuah layar ya, layar 4 yang dimana belum memiliki warna ya, karena ini merupakan sebuah layar baru gitu, seperti itu. Baik, oke, selanjutnya kita akan mencoba beberapa tools yang ada di sini. Yang pertama ada yang namanya rectangular marquee tool, atau ya bisa kita tekan huruf M pada keyboard. Nah, di sini fungsinya tools ini untuk menseleksi objek yang diinginkan seperti itu. Jadi untuk rectangular marquee tool sendiri ada beberapa mode ya. Modenya ada yang atas, di bagian atas ini ada new selection, ada add to selection, ada subtract from selection, dan yang terakhir intersect with selection. Oke, kita coba menggunakan tools rectangular marquee tool ya. Oke, yang pertama mungkin saya akan mencoba membuka sebuah dokumen baru atau mengambil sebuah gambar ya dari komputer. Cara klik file kemudian open, kemudian saya pilih gambarnya mungkin ini. Nah, di sini akan terbuka sebuah
dokumen baru ya, dengan gambar yang telah kita pilih. Nah, sini bisa terlihat ada dua dokumen. Yang pertama ini dokumen yang awal tadi kita buat, dan dokumen yang baru kita buka ya. Nah, kemudian mungkin yang dokumen sebelumnya bisa saya hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian di layer background ini mungkin bisa kita duplikat ya, dengan cara seperti tadi, menekan tombol Ctrl J. Kemudian untuk icon mata pada background kita bisa hilangkan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba tools rectangular marquee toolnya dengan mode new selection. Oke, ini ya, ini modenya. Ini tools untuk menseleksi ya bagian tertentu. Misalnya kita ingin menseleksi objek A yang ada pada gambar ya ini. Jadi tinggal kita klik kiri, tahan, kemudian blok area atau objek yang ingin diseleksi seperti ini. Oke, maka akan terseleksi. Nah, dari hasil seleksi ini bisa kita gunakan untuk mengambil objek tersebut ya, ataupun menghapus objek tersebut. Misalnya saya ingin mengambil objek yang sudah terseleksi dengan cara melakukan duplikat kembali, sehingga objek yang terseleksi nantinya akan memiliki layer tersendiri. Oke, dengan cara Ctrl J. Oke, bisa dilihat di sini, maka akan tampil layer 2, yang dimana layer 2 ini berisi hasil dari seleksi. Oke, selanjutnya kita akan coba mode yang kedua ya, yaitu add to selection ya. Kita klik. Nah, untuk add to selection ini dapat menambah seleksi kita jika seleksi yang sebelumnya itu kita rasa kurang ya. Misal kita sudah menseleksi bagian yang biru ya, bagian Kapten Amerikanya gitu. Nah, kemudian kita ingin nih menseleksi bagian Iron Man-nya juga yang bagian merah. Dengan cara ini kita bisa menggunakan mode yang kedua ya, yaitu add to selection. Oke, kemudian kita tumpuk saja seperti ini. Kita seleksi lagi sampai ke bagian Iron Man-nya. Nah, maka akan menghasilkan hasil seleksi seluruhnya ya. Jadi yang bagian biru dan merah terseleksi. Seperti itu. Selanjutnya kita coba mode yang ketiga ya, yaitu subtract from selection. Nah, ini digunakan untuk menghapus atau menghilangkan seleksi yang tidak kita butuhkan. Misalnya ini tadi kan sudah terseleksi dua bagian ya, yaitu bagian yang biru dan bagian yang merah gitu ya. Nah, dengan menggunakan mode subtract from selection ini kita bisa menghilangkan seleksi di bagian tertentunya saja gitu. Misal saya ingin menghilangkan seleksi di bagian atas saja ya, jadi yang terseleksi nantinya dari bawah sampai ke tengah gitu ya. Jadi caranya kita tinggal seleksi yang bagian yang tidak kita inginkan ya. Nah, misalnya kita tidak menginginkan bagian yang atas ini ya. Oke, maka hasilnya akan terseleksi bagian dari bawah sampai bagian tengah.
karena bagian yang atasnya tadi sudah kita seleksi untuk dihilangkan. Oke, selanjutnya mode yang keempat ya. Mode keempat yaitu intersect with selection. Nah, ini digunakan untuk memilih seleksi yang telah kita buat sebelumnya ya. Jadi memilih atau menseleksi bagian lain dari seleksi yang telah kita buat sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misal nih, kan tadi sebelumnya kita sudah menseleksi bagian ini. Nah, selanjutnya saya ingin menseleksi bagian lain yang ada pada atau yang ada dalam seleksi sebelumnya. Misalnya bagian yang A ya. Jadi kita tinggal seleksi saja bagian atau objek yang A itu ini yang lepas. Oke, maka akan terseleksi yang bagian A nya saja. Oh ya, untuk diselect atau menghilangkan seleksinya, kita bisa masuk ke menu select kemudian diselect, atau dengan menekan tombol Ctrl D pada keyboard. Oke, seperti itu ya. Oke, maka seleksi akan hilang. Oke, selanjutnya tools yang kedua ya. Yang berikutnya ada yang namanya move tool ya. Move tool, atau bisa tekan tombol V pada keyboard. Oke, sebelumnya mungkin saya seleksi dulu ya. Saya seleksi yang bagian biru. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke tools move tool ya. Nah, di sini fungsinya untuk memindahkan objek ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Misalnya ini kita klik kiri. Oke, maka objek yang telah kita seleksi akan bergeser ya, atau dapat kita pindahkan ke manapun, misalnya ke sini. Oke, selanjutnya tools yang berikutnya adalah lasso tool ya, atau bisa menekan tombol L pada keyboard. Oke, untuk lasso tool sendiri ada 3: lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool ya. Nah, ini merupakan tool yang masih sama ya dengan tools yang sebelumnya, yaitu untuk menseleksi sebuah objek. Oke, yang pertama lasso tool. Untuk lasso tool sendiri ini merupakan tools untuk menseleksi berdasarkan bentuk objek yang kita ingin seleksi gitu ya. Kita pilih lasso tool, kemudian kita bisa bebas menentukan ingin menseleksi objek tersebut seperti apa bentuknya. Oke, kita temukan lagi di titik awalnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada polygonal lasso tool. Nah, untuk polygonal lasso tool ini tools yang menseleksi berdasarkan garis lurus saja gitu ya. Jadi nggak bisa seleksi secara lengkung, garis lengkung tidak bisa ya. Jadi ini hanya untuk garis lurus. Misalnya ini kita tentukan dulu titik awal, kemudian kita klik dan kita tarik lurus lagi. Dan kita temukan kembali di titik awalnya. Oke, maka objek akan langsung terseleksi. Oke, kemudian yang berikutnya ada magnetic lasso tool. Nah, untuk magnetic lasso tool ini menseleksi berdasarkan garis tepi yang memiliki warna yang sama pada objek ya. Nah, misalnya titik awalnya kita tentukan di sini, kemudian kursornya tinggal kita ikuti berdasarkan garis tepi yang ada pada objek tersebut ya. Oke, seperti ini ya, maka akan membentuk sebuah titik-titik. Kita
klik di tiap sudut objeknya seperti ini, dan kita temukan kembali di titik awal. Oke, maka objek akan terseleksi. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Oke, tools berikutnya kita akan coba quick selection tool, atau bisa menekan tombol W pada keyboard ya. Oke, untuk quick selection tool sendiri ada dua ya, ada quick selection tool dan magic wand tool. Oke, ini merupakan tools sama juga untuk menseleksi berdasarkan kesamaan warna yang ada pada objek. Oke, misalnya kita coba yang quick selection tool dulu. Kita ingin seleksi bagian yang biru saja, maka kita klik bagian biru, kita klik lagi, maka bagian berwarna biru akan otomatis terseleksi gitu ya. Oke, jadi dari hasil seleksi ini bisa kita gunakan, misalnya ingin menghapus bagian yang terseleksi ya, mungkin kita klik delete pada keyboard. Oke, otomatis warna biru akan terdelete. Dan dari sini mungkin kita bisa memberikan warna lain ya, mungkin seperti ini. Oke, itu untuk penggunaan quick selection tool. Sama halnya dengan magic wand tool ya. Magic wand tool juga menseleksi berdasarkan warna yang sama. Misalnya kita ingin menseleksi yang bagian yang putihnya saja ya, atau bagian matanya saja ini ya. Misalnya kita ingin seleksi bagian matanya saja. Oke, dan ini bisa kita delete, sama yang matanya juga bisa kita delete. Kemudian setelah kita delete, mungkin kita bisa memberikan warna lain ya, pada matanya. Lebih seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan tools quick selection tool dan magic wand tool. Oke, selanjutnya tools yang berikutnya ada crop tool ya, crop tool, atau bisa tekan C pada keyboard. Nah, untuk crop tool sendiri ini seperti yang kita tahu ya, crop jadi untuk menghapus bagian tertentu pada gambar ya, pada gambar. Misalnya saya ingin hanya mengambil gambar pada bagian hijau ini saja ya, atau hulk ya. Jadi bisa kita geser garisnya ke arah bagian tersebut ya. Dalam hal ini bagian hijau ini ya, hulk ya. Dan kita tekan enter, maka objek yang lain akan terhapus sampai dengan layernya pun juga akan mengikuti bentuk dari objek yang telah kita pilih ya. Oke, untuk tools yang berikutnya yaitu ada eyedropper tool ya, atau bisa tekan I pada keyboard ya. Jadi untuk eyedropper tool ini sendiri kurang lebih fungsinya untuk mengambil sebuah warna ya, dari objek ya, untuk dimasukkan atau disimpan pada box warna yang ada di bagian sisi kirinya, atau disimpan di dalam foregroundnya. Jadi misal saya ingin mengambil sebuah warna dari objek ini, yaitu warna ungu ya, warna ungu yang ini ya. Kita klik, maka otomatis box colornya atau foregroundnya akan berubah mengikuti warna yang telah kita pilih ya. Saya ingin warna hijau, maka otomatis akan berubah menjadi warna hijau. Kurang lebih mungkin untuk eyedropper tool seperti itu.